Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Zain di channel The King of Programmer. Di video kali ini gua bakal ngebahas seri kedua tentang HTML ya, yaitu kita akan ngebahas tentang tag-tag di HTML. Di video sebelumnya juga gua sudah ngebahas ya, di seri pertama HTML itu gua sudah ngebahas tentang perkenalan terhadap HTML ya, seperti misalkan kepanjangan dari HTML, kemudian penyimpanan format file HTML itu seperti apa. Di situ gue sudah ngebahas, sudah ngejelasin ya. Yang pastinya gue itu ngejelasin video ini tuh menggunakan buku pemrograman dari Bapak Syukron Moh ya. Buku pemrograman yaitu sebuah aplikasi yang bisa kita download langsung di Play Store ya. Ya pokoknya seperti itulah ya. Kali ini pokoknya kita akan ngebahas tentang tag HTML dan kita akan masuk kepada materi praktek pertama kita ya, kalau mau dibilang seperti itu. Kita ngebahas tentang bagaimana caranya kita ngoding ya, bagaimana caranya kita itu menggunakan Sublime Text yang sudah kita download ya. Di video sebelumnya bisa kalian lihat ya, cara mendownload dan install Sublime Text. Oke, jadi seperti itu aja. Langsung kita gas ke dalam videonya. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banget kepada teman gue ya, teman baik gue di underground, yaitu si Rido, yang sudah ngingetin gue di kolom komentar bahwa kemarin itu penjelasan gue salah ya. Sebenarnya markup itu adalah kerangka ya, bukan pembungkus. Gue nyebutnya markup itu kemarin itu pembungkus ya, karena efek gue itu terlalu belibet ngomong ya, karena gue itu juga belum terlalu lancar untuk ngomong langsung di depan kamera begini. Bukan kamera sih, apa namanya nih, mic ya. Gue itu belum lancar banget ngomongnya ya. Jadi buat Rido sekali lagi terima kasih ya sudah ngingetin gue. Dan sekali lagi gue kasih tahu ke kalian bahwa HTML itu adalah kerangka bukan pembungkus ya. Itu karena kebelibetan gue, jadi otak gue itu kurang jalan gitu. Gue itu mikirin gimana caranya gue ini ngomongnya lancar, itu aja terus di sepanjang penjelasan kemarin. Jadi intinya di sini gue pengen ngejelasin ala gue aja ya, ala gue apa adanya gue ya. Seperti inilah gue cara ngomong gue. Jadi gue kagak mau ngomong kayak orang-orang lain gitu, mau ngomong caranya ngomongnya kayak Pak Sandika, sedangkan gue itu bukan Pak Sandika gitu. Jadi gue ngejelasin ala gue aja supaya kalian itu memahami dengan apa yang gue sampaikan gitu ya, ala anak muda lah, lo gue. Jadi seperti itulah pokoknya ya. Oke, langsung kita gas masuk ke dalam videonya. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas seri kedua tentang HTML, yaitu kita bakal ngebahas dasar-dasar tentang HTML ini gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Terlebih dahulu di sini kita bakal buat terlebih dahulu ya folder untuk nyimpan lembar-lembar materi kita. Ya, kita kasih nama foldernya dengan nama HTML ya. Kemudian kita geser, kita simpan di dekat-dekat aplikasi ini. Dan selanjutnya kita buka Sublime Text Editor yang sudah kita download, dan kalian bisa bisa klik yang ada di atas ini, atau kalian bisa cari aja di channel gua. Langsung kita buka Sublime Text. Ada di mana ya tempatnya? Tempatnya ada di dalam folder program files di bagian C ya. Klik aja ya. Kemudian cari lagi folder Sublime Text yang ada di dalam folder program files itu. Double klik foldernya, kemudian kita langsung klik aja di sini yang ada icon Sublime Text-nya dan ada tulisan Sublime Text di situ. Double klik aja untuk ngebuka software Sublime Text yang sudah kita download. Oke, jadi di sini kita langsung buka aja open folder ya. Kita buka foldernya yang sudah kita bikin tadi. Kemudian kita pilih desktop ya, tempat kita bikin folder tadi. Kemudian kita klik select folder.
Nah, dan sablon teks ini akhirnya kebuka juga ya foldernya ya. Kemudian kita klik kanan di bagian folder HTML ini dan kita save. Kita kasih nama ya, kita kasih nama dengan tag.html. Dan jangan lupa save as type, kita simpan tipe filenya menggunakan all files supaya bisa mendeteksi format file yang kita buat di bagian file name ini. Langsung kita klik file save aja ya. Kita klik save. Oke. Dan di sini gue sambil ngajarin kalian tentang shortcut pada Sublime Text-nya. Supaya lebih memudahkan kalian dalam ngoding, di sini kita makanya gunakan text editor yang ada di dunia maya ini gitu. Kita download Sublime Text ini dan kita pilih Sublime Text ini sebagai text editor kita demi memudahkan kita itu ngoding, kita itu buat project website kita. Oke, kemudian kita langsung tulis aja HTML ya, kita langsung tulis aja HTML. Dan di sini gue bakal ngejelasin masing-masing kegunaan tag-tag HTML ini ya. Dan yang pertama gue pengen jelasin terlebih dahulu adalah tag HTML. Ya, kalian bisa lihat ya, tag HTML. Yang di sini sudah gue blok. Tag HTML itu setiap tag yang berada pada HTML itu memiliki pasangannya masing-masing. Contohnya ini ya, induknya yang berguna sebagai pembungkus untuk anakan-anakannya HTML itu seperti tag head, tag title, tag body gitu. Gua kasih contoh di sini adalah HTML. Dia itu memiliki pasangannya gitu. Tag HTML itu memiliki pasangannya yang berguna sebagai pembuka dan penutup, atau mau kita bilang itu laki-laki dan perempuannya gitu. HTML. Tag HTML ini adalah pembukanya. Kemudian tag slash HTML itu adalah penutupnya. Jadi gue ibaratkan tag HTML ini adalah laki-lakinya dan tag slash HTML itu adalah perempuannya atau penutupnya. Jadi seperti itu. Dan ini kegunaannya sebagai pembungkus untuk tag-tag yang berada pada HTML ini gitu. Dan kita akan pelajari selanjutnya lagi tentang tag anakan tag pada HTML ya. Kalau mau gue bilang itu anakannya ya, kayak tag head, tag title, tag body, itu adalah anakan daripada tag HTML ini. Dan juga tag head ini memiliki pembuka dan memiliki penutup. Dan tag head ini memiliki beberapa tag-tag yang lainnya ya, memiliki beberapa tag-tag yang lainnya yang bisa disimpan di dalam tag head ini ya. Contohnya tag title. Tag title itu kalau kita simpan di body sebenarnya bisa, cuman ini tempat yang benernya itu berada di tag head ya, tempatnya tag title. Nggak usah kejauhan lah ya pembahasannya, kita langsung objektif aja di sini. Dan kemudian kita langsung masuk kepada prakteknya. Di sini kita bakalan bikin title untuk website kita. Misalkan di sini gue pengen ngebuat titlenya dengan nama latihan HTML. Misalkan gue pengen ngebuat title website ini dengan nama latihan HTML, dan tulisan latihan HTML ini akan tampil pada window capture browser kita. Window capture, kalau kalian yang nggak tahu, window capture itu berada pada misalkan coba buka tab baru dong di browsermu. Nah, tab baru itu adalah window capture, dan title ini nanti akan tampil di window capture maksud gua ya, window capture browser kita. Langsung aja lah kita simpan ya. Kita simpan, klik aja file yang ada di pojok kiri atas, kemudian kita klik save. Dan jika sudah kita simpan, kemudian kita buka folder yang sudah kita bikin tadi ya, folder HTML yang sudah kita bikin tadi.
Kemudian kita double klik aja langsung file dengan nama tag ini, double klik aja langsung kita buka. Sambil kita tunggu, mungkin ini agak lama nih kebukanya nih. Kita tunggu dulu ya. Nah, title itu akan ditampilkan di bagian window capture browser kita. Seperti yang kita lihat ya, latihan HTML yang gue buat nih. Latihan HTML akan tampil di bagian tab ya. Bagian tab ya, kalau misal gue sebut itu di bagian tabnya. Misalkan open link new tab, buka link di tab baru. Nah, tabnya ini memiliki title itu. Dan title website itu akan cara membuatnya itu seperti ini. Dan ditampilkan di bagian window capture kita. Jadi seperti itulah ya. Nah, kemudian selanjutnya gue pengen ngejelasin kegunaan untuk tag body ini. Tag body ini biasanya ya menyimpan anak-anakan tag-tag yang lainnya, tag-tag HTML yang lainnya. Dia itu menyimpan berbagai macam tag-tag yang akan ditampilkan di dalam website, bukan tagnya yang tampil ya. Tapi misalkan gua mau buat footer, gua mau buat navigasi untuk website gua, itu biasanya dibuat di tag body ini gitu. Misalkan nih, gua pengen ngebuat judul website kayak biasanya kompas.com ya. Tampilnya itu di bagian atas supaya semua pengunjungnya tahu bahwa itu adalah website milik Kompas misalkan. Tulisan kompas.com itu kan besar ya, supaya semuanya tahu bahwa itu adalah website milik kompas.com. Pastinya itu menggunakan sesuatu yang bisa membuat orang lain itu tahu ya, orang lain itu tahu bahwa itu adalah website milik kompas.com. Kok gua muter-muter ya ngejelasinnya ya. Yang mudah-mudahan kalian paham lah ya. Oke. Di sini gua pengen ngebuat judul websitenya yang akan ditampilkan di halaman website tersebut. Misalkan gue mau bikin judulnya, nah gue lupa lagi ngasih tahu tadi ya, kita menggunakan tag heading, tag H ya, tag H untuk ngebuat judul website itu supaya orang lain tahu bahwa website yang kita kunjungi itu adalah website milik kompas.com tadi contohnya itu kompas.com. Cara pembuatannya itu seperti ini. Mereka menggunakan tag H1 ya. Tag H. Sebenarnya tag H ya untuk heading website, heading atau judul website. Ya. Menggunakan tag H1 sebagai ukuran paling besar untuk halaman, untuk tulisan judul websitenya. Misalkan nih, latihan HTML. Kita bisa simpannya dengan Ctrl+S. Kita simpan ya. Kita simpan, kemudian kita refresh nih. Nah, tulisan latihan HTML ini akan tampil di halaman website. Dan tulisannya ini besar ya, berguna sebagai pembuat judul untuk website itu. Kemudian, jika kita ingin membuat judul website itu nggak terlalu besar atau heading website itu nggak terlalu besar, kita bisa memperkecilnya, yaitu dengan menggunakan H2 ya. Kalau H1 itu adalah ukuran heading yang paling besar, sedangkan H2 itu adalah ukuran yang agak kecil lah, yang agak kecil daripada ukuran H1. Jadi kita bikin headingnya ukuran H2, latihan HTML. Simpan, Ctrl+S. Kemudian kita refresh lagi. Bisa lihat ya perbedaan antara ukuran H1 dengan H2. Jadi seperti itu. Dan di sini kita bisa simpulkan untuk tag H ya, semakin besar angka yang dimiliki oleh tag H ini, maka semakin kecil pula ukuran
tulisan ukuran huruf yang akan tampil di halaman website kita gitu ya. H3 misalkan gua bikin ukuran H3, kemudian kita refresh lagi nih, maka semakin kecil pula ukuran heading website itu. Jadi seperti itu aja ya penjelasan gua tentang HTML, tag HTML dasar ini. Mudah-mudahan kalian paham lah tentang apa yang gua jelasin ya. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan juga jika di komunitas kalian ada yang baru belajar tentang HTML, silahkan kalian share video ini yang sudah gua siapin. Gua buat playlistnya dengan nama HTML. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang nggak mau ketinggalan kabar, nggak mau ketinggalan konten, nggak mau ketinggalan materi, bisa langsung join aja di grup Telegram kita, yaitu The King of Programmer, yang nanti link grup Telegram ini akan saya share juga di deskripsi video ini. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.